1003 mari diobral. Diobral 1003 mari diobral. Diobral 1003 mari diobral. Halo bro, jumpa kembali bersama saya Insinyur Deso. Di video kali ini saya coba untuk merangkai suatu alat perekam suara. Jadi alat ini nantinya digunakan untuk membantu kita, terutama para pedagang-pedagang keliling, supaya tidak kecapean dalam menjajakan dagangannya lur. Jadi seperti yang mungkin kalian sudah pernah lihat ya, pernah jumpa kali ya, di entah itu depan rumah atau di jalan, ada yang sudah pakai alat perekam. Nah itu kalau beli harganya ya lumayan. Nah kalau di video kali ini kita bedah semua ya lur ya. Tentunya alat-alatnya nanti harganya relatif terjangkau lah, lebih murah gitu. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan? Untuk komponen utamanya yang dibutuhkan yaitu modul perekam suara ISD 1820. Nah ini ya modulnya seperti ini loh. Jadi modul ini nanti fungsinya untuk merekam suara kita ya. Jadi suara yang mau diputar nanti kita rekam di sini. Ini modulnya murah saja lur, harganya sekitar 25 sampai 30.000. Kita bisa dapat ini di toko elektronik atau di toko online juga banyak sih. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita beli biasanya sudah satu paket, berikut kabel, terus dapat ini juga, dapat speaker kecil. Nah ini modulnya. Nah modul ini butuh tegangan sebesar 5 volt ya. Jadi kalau di sepeda motor atau di mobil itu tegangannya kan 12 volt, nggak bisa langsung ke sini lur, jadi harus diturunkan dulu. Ini ada kabelnya. Kabel ini buat kabel output. Sebenarnya nanti outputnya langsung ke speaker ini, tapi berhubung nanti suaranya kecil ya kalau dipasang ini, maka speaker ini tidak kita pakai, kita buang saja. Terus di sini ada kabel tegangan 5 volt. Ini yang merah untuk positif, yang hitam negatif. Juga ada tombol-tombolnya, ada rec, play, dan play L. Nanti kita coba ya satu-satu. Kemudian kita juga butuh ini namanya IC regulator 7805. Jadi IC ini fungsinya untuk penurun tegangan lur, dari 12 dari aki itu nanti diturunkan pakai IC ini jadi 5 volt untuk supply modul ini. Saya sudah siapkan ini yang bentuknya seperti ini ya. Ini harganya paling ya 1.000 rupiah.
sudah saya sambungin kabelnya juga ini. Jadi yang kabel merah itu input 12 positif, kabel hitam itu negatif, yang kabel hijau itu output 5 volt. Oke, disimpan dulu. Terus selanjutnya ini lur, kita juga butuh modul amplifier, mini amplifier power mono DC 12 volt. Ini bentuknya seperti ini, harganya sekitar 20.000 sampai 30.000 lah. Bentuknya juga macam-macam sih, nggak harus seperti ini ya, yang penting 12 volt bisa dipakai. Nah, ini seperti ini ada kabelnya banyak. Ini yang ini untuk tegangan 12 volt positif, yang ini negatif. Terus ada input, sebenarnya inputnya ada dua, yang satu positif yang satu negatif, tapi yang kita pakai yang positif aja. Terus ada juga kabel buat speaker, ada dua ya, positif dan negatif. Nah, terus kita juga tentunya butuh speaker juga. Ini speakernya speaker berapa nih, 8 ohm 10 watt. Kalau punya saya ini copotan dari TV, jadi nggak beli lur. Tapi kalau di pasaran ada sih, harganya sekitar 15 sampai 20 ribuan, murah kan. Terus ada lagi lur yang kita butuh, itu kita butuh saklar. Ini saklar untuk ngidupin nanti alatnya ini. Jadi saklar ini kalau dipencet nanti nyala, dipencet lagi mati. Oke, kita mulai merangkai. Yang pertama, jadi dari ini kita sudah punya sumber tegangan positif dan negatif. Ini dari adaptor ya, kalau saya pakai adaptor. Nanti kalau di sepeda motor atau di mobil pakainya aki, langsung ke aki motornya juga nggak apa-apa. Ini untuk positif, kita sambungkan dulu ke saklarnya. Di sini juga saya pakai terminal biar mudah ya. Nanti kalau dulur mau merangkai nggak usah pakai ini, langsung aja disambungin kabelnya. Ini cuma buat memudahkan aja. Terus kabelnya yang satu di sini. Sudah. Ini ya, dari positif langsung ke saklar, kemudian kabel yang dari saklar itu masuk ke sini. Nah, ini ntar kita sambungin ke sini lur, ke IC nya ini. Terus dari ini power amplifier juga untuk kabel tegangan yang positif ini kita jadikan satu sama kabel merah di IC regulator, jadikan satu ya. Kemudian kita sambungkan ke sini lur, ke kabel hitam saklarnya.
kita coba sambungkan. Oke, sudah. Lalu ini lur, selanjutnya kabel hitam yang di tengah ini IC regulator kita gabungkan dengan kabel hitam negatif dari power ampli. Kabel hitam yang ini ya, kita gabungkan. Sama satunya lagi untuk power supply modul perekam yang kabel hitam juga kita gabungkan sama-sama di sini. Kemudian kita sambung ke sumber tegangan negatif. Sudah. Kemudian kabel hijau kita sambungkan ke modul ini, kabel merahnya. Jadi kabel tegangan untuk modul 5 volt kita sambung sama kabel hijau. Jadi nanti yang masuk ke modul itu tegangannya 5 volt ya, kita sambungkan pakai terminal. Ups, ini ada yang lepas. Oke, sudah. Kalau sudah, ini speakernya sudah saya sambungin ke jalur speaker power ampli ya. Terus ini ada kabel input, kita coba nyalakan lur dengan menekan saklar. Nah, sudah ada suaranya. Kita coba dulu power amplinya ya. Nah, itu ada suaranya. Terus sekarang kita sambungkan kabel ini, kabel yang dari modul untuk SP1 itu. Ini kan ada dua kabel lur. Nah, kita ambil satu aja yang bergaris merah panjang. Nah, kita ambil ini, yang satu tidak usah dipakai. Terus kita sambungin ke sini, ke input power amplinya. Sebelumnya kita matikan dulu. Langsung aja, kalau yang ini nggak usah pakai terminal ya, biar mudah. Nah, sudah tersambung. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, ini udah hidup. Terus gimana lur cara ngerekamnya? Nah, jadi gini, ini ada tombol rekam, ada yang tengah itu play E dan play L. Terus setelan defaultnya dari toko ini jangan dirubah-rubah dulu. Untuk jumpernya ini di sini ada jumper 2 nih, jangan dirubah dulu ya, nanti saya jelaskan fungsinya. Untuk ngerekam kita hanya perlu
menekan tombol rekam lur, sambil berbicara apa yang kita mau rekam gitu. Mau ngerekam musik atau apa ya terserah. Semisal gini, kita rekam untuk misal gini ya, buat contoh. Diobral 1, 2, 3. Nah, kalau sudah tadi pas kita ngerekam itu tombolnya harus ditekan terus ya, jangan dilepas dulu sebelum selesai. Kita coba memainkan tadi dulu isi rekaman tadi dengan menekan tombol yang tengah ini. Diobral 1, 2, 3. Nah, satu kali ditekan itu akan memutar rekaman. Diobral Satu kali aja. 2, 3. Tapi untuk yang tombol ini kalau kita tekan nggak ada suara, cuma tek. Nah, tapi kalau kita tahan, Diobral 1, 2, 3. nah, itu akan muncul rekamannya. Jadi modul ini cuma dapat merekam durasinya sekitar 10 detik aja lur, nggak lebih ya. Jadi kita cuma mainnya nanti rekaman yang diulang-ulang pakai tombol ini kalau mau mainkan. Diobral 1, 2, 3. Nah, selanjutnya kalau mau merekam lagi atau ganti rekaman ini ya, kita tinggal pencet tombol rekamannya lagi. Saya contohkan seperti ini. Diobral 5.000-an. Nah, sudah, kita coba putar. Diobral 5.000-an. Oke. Nanti pada pemasangannya di kendaraan atau di sepeda motor ya, ada dua settingan mode fungsi dari modul ini. Sebenarnya tergantung posisi jumpernya ini lur. Di sini ada dua jumper ya, ada FT dan PE. Kalau dari bawaan pabrik, jumpernya itu dia nggak difungsikan sebenarnya. Coba kita memfungsikan fungsi PE atau FT itu fungsinya apa aja. Bentar, kita matikan dulu ya, selagi kita pindah jumpernya. Nah, PE kita cabut jumpernya, dicabut, kemudian dipindah ke pojok pinggir, kita masukkan lagi jumpernya. Nah, sudah. Kemudian kita tekan saklar ini. Diobral 5.000-an. Diobral 5.000-an. Diobral 5.000-an. Diobral 5.000-an. Kita matikan. Diobral. Nah, jadi fungsi PE di sini itu fungsi pemutaran secara otomatis berulang-ulang. Jadi rekaman kita akan diulang-ulang terus. Gitu.
Jadi nanti untuk penggunaannya PE pasti kita fungsikan, karena rekamannya itu pasti kita putar berulang-ulang. Oke ya, PE nya saya cabut dulu, saya lepas enggak apa-apa ini. Terus kita coba fungsi yang FT. FT itu fungsi untuk bicara langsung berpakai mic. Jadi seperti kita ngomong pakai mic, terus keluar suaranya di speaker. Kita coba ya, kita pindah jumpernya ke FT. Nah, ini sudah. Feedback lur, ini jangan dekat-dekat. Tes 1 tes. Nah, ini karena kabelnya terlalu pendek, harusnya jauh. Oke. Kalau fungsi FT itu nanti bisa digunakan ya seperti megafon. Jadi kita langsung bicara, keluar suara lebih keras. Oke, kita lepas jumpernya. Fungsi FT sudah, kita pasang kembali. Kemudian ini jumpernya kalau untuk PE kita pasang kembali juga. Jadi PE sekarang kita fungsikan ya. Kemudian nanti pemasangannya gini lur. Jadi ini nanti dalam satu box. Kemudian saklar ini tinggal kita mainkan di dekat kemudi ya. Jadi semisal mau main kan ya, kita tinggal pencet aja saklarnya. Diobral 5.000-an. Diobral Kalau matikan ya tinggal pencet lagi. Nah, begitu. Oke, terima kasih. Sampai sini aja. Mungkin ada pertanyaan dari dulur-dulur semua, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan juga tolong dibantu subscribe-nya, like dan komen demi keberlangsungan channel saya ini gitu. Dukung terus channel Insinyur Ndeso. Jadi tunggu aja nanti untuk video selanjutnya. Mungkin nanti kita bahas lebih dalam tentang modul ini di video berikutnya. Mungkin nanti saya coba untuk mengulas lebih dalam tentang modul ini. Oke lur, terima kasih sudah nonton sampai selesai channel saya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam sukses.